Anime dimulai saat Mukoda dan hewannya tuh ada di hutan nih bro, dan Butfell sedang menghabisi para laba-laba. Laba-laba di sini juga disebut nih sebagai tarantula berbisa. Bahkan di monster tuh bisa dimakan bejirlah. Apalagi dah lah yang bisa dimakan season kali ini bro. Jadi admin juga penasaran gitu apa saja sih hewan yang akan dimakan pada apa season kali ini bro ya. Lalu di sini muncul juga nih Sui yang pingin piu-piu. Di sini Vel merasa kalau perlakuan Mukoda tuh beda banget nih ke dia itu kan sama ke Sui. Mukoda jawab, "Udah diam, kau tuh cuman bisa makan daging, tak tahu tidak mau makan sayur. Jadi kau diam aja ya. Udah masa gue kagak pernah dibantu gue gua." Di sini Vel tuh malah minta makan lagi gitu, Bro ya, sebagai imbalan kendaraan. Ya sebelum itu Mokoda juga mencemaskan Tarantula nih di item boxnya. Ini mau dibuat apa lah tuh ya. Lanjut di sini Mokoda tuh berencana nih untuk masak gyoza. Ya singkatnya Mokoda tuh mulai nih prosesnya. Dia juga dibantu nih sama Sui dan si Vel. Ya biasalah ya, cuma nonton sambil ngiler bejer lah. Buset, jatuh tuh air tuh, woi. Pel, jangan ngecas gitu loh. Lalu masuk tahap terakhir nih. Setelah begini dan begitu kan, dan jadilah gyoza enak ala Mukoda. Habis itu Val pun sama Sui langsung makan nih dengan lahap dan nambah juga ya kan, karena lezat bro ya. Lalu ada satu hewan lagi nih yang sedang memantau. Saat Mukoda makan, nih hewan malah nemplok nih ke wajah yang membuat Mukoda berteriak. Wailah, inilah dia Tondemoski Le Isekai Horumesi season kedua. Pertualangan lanjut nih bro, menu juga makin mewah dan monster juga makin lapar gitu. Ya, Mukoda tuh kembali nih untuk melanjutkan pertualangannya di season 2 kali ini. Ya, kali ini kita juga bersama Vel dan Sui, dan kali ini bukan cuman berburu monster tapi juga bertemu teman baru nih yang tadi bro. Dan apakah juga ketemu sama musuh yang baru? Tak tahu ya kan, yang penting makan, makan dan makan. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan tanpa banyak bacot, gua Tra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke alur ceritanya bro. Oke, lap capcus. Ya, ini adalah hewan ras naga pixie bro. Di sini naga pixie itu mengikuti kemana Gyoza itu pergi. Bahkan setelah dia habis pinta lagi tuh si pixie ya. Hingga di mana pixie itu langsung nemplok lagi nih dan nambah dah tuh hewan milik Mukoda. Ya, di sini pixie itu mau jadi hewan kontrak karena mau makan juga sih sama kayak Vel bejir lah. Jadi ya pendapat tuannya kagak dipedulin, yang penting mah makan aja bro. Ya intinya Mukoda pun nggak punya suara di sini bro, kasihan banget dah tuh. Di sini Mokoda tuh juga mau mencari nama yang keren gitu. Tapi namanya keren itu adalah Dora-chan. Ya itu dianggap keren sih sama Mokoda ya. Ya di sini Vel juga bilang udahlah jangan kau protes gitu kan. Kemarin aja gue mau dikasih nama apa yang mirip guguk gitu. Jadi ya akhirnya di sini Dora juga menyerah bro. Jadi nama naga pixie ini adalah Dora. Skip saja sampai di kota Krell, susah banget ya bacanya. Krell aja gitulah ya guys ya. Sampai di kota Krell di sini Mokoda tuh geguil nih buat mendaftarkan si Dora sebagai hewan kontraknya. Dan Mbak resepsionis tuh jangan ngasih tahu nih kalau Mokoda tuh sedang dicari sama apa guild master bro, yang ternyata ya Mokoda dikasih misi nih sama Bapak Ketua Guild, yaitu kita sebut aja Pak Misai. Di sini Pak Misai tuh ngasih tahu Mokoda buat mengalahkan Tarantula. Buset, yang tadi tuh kayaknya tuh. Di sini Mokoda tuh bingung karena Pak Misai bilang kalau Tarantula tuh susah banget nih dikalahkan bro. Kalau jumlahnya mereka sangat banyak. Ya padahal tadi menurut Mokoda, Vel bisa ngalahin dengan sekali serang gitu bro. Ya, di sini Mokoda pun ngeluarin Tarantula nih dari item boxnya bro, dan membuat Pak Misai terkejut. Misi belum dikasih, udah selesai itu babi ya. Di sini Pak Misai pun juga ngasih tahu kalau tarantula tuh mahal banget bro harganya. Apalagi dagingnya tuh enak kalau direbus lalu ditambah garam. Mendengar kata enak, monster Pokemon ini tuh langsung bangun gitu bro ya, dan mau mencicipi rasa daging ini. Begitu juga Sui yang juga mau makan bro ya. Di sini Mokoda pun juga mikir, aduh bener bisa dimakan ini bro, ini laba-laba gitu ya. Ya setelah mikir panjang akhirnya Mokoda bilang nih ke Pak Misai kalau dia tuh mau jual semuanya kecuali daging. Mukoda pun juga tak lupa buat berkeliling ke kota ini ya untuk membeli sesuatu, dan lanjut ke besoknya Tarantula tuh udah siap dimakan nih bro. Di sini bentuknya kayak kepiting ya ternyata. Pada akhirnya mereka pun di sini akan pesta daging Tarantula. Pertama Mukoda tuh membuat nasi goreng, lumpia isi Tarantula, telur Tarantula, dan masih banyak lagi yang kagak bisa admin sebutkan karena bikin ngiler bejir lah. いただきます。タランチュラの旨味と甘みが最高。ご飯に乗っけてもうまいぞ。
Ya, setelah makan tak lupa mandi karena mereka tuh habis itu mau tidur juga. Tapi saat mau tidur, Mukada tuh merasa nih ada yang ketinggalan. Tapi apa ya? Bodoh ah, tidur baik gua. Yang ternyata Mukada tuh lupa ngasih sajen kepada para dewa-dewi. Lanjut di sini Mukada tuh ama Pokemonnya tuh pergi nih ke daerah Doran, Bu, karena mau menyembelih naga tanah di season kemarin. Ya, karena Guild Master di Doran tuh bisa memotong naga tanah nih, Bro. Dan sampai di sana depan gerbang gitu, mereka tuh udah membuat kegaduhan karena Pokemon Mukoda, Bro. Jadi ya kenalin gitu, Bro. Ya di sini adalah negara Doran. Lalu datang juga nih Guild Master yang bernama Erlan, Bro. Erlan di sini udah tahu Mukoda adalah tamu pentingnya karena ya lihat aja, Bro, hewan kontraknya ada fan reader gitu. Kenapa kagak tahu gitu, Bro ya. Dan di sini Erlan juga tahu gitu kan kedatangan Mukoda tuh mau apa, nyembelih naga ya. Dan lanjut ke kita ke guild dulu ya, Bro, ya. Di sini Erlan tuh langsung tertarik nih sama Dora ya kan, di mana ngasih tempat bertengger. Lalu juga ngasih nektar ya kan, di mana Erlan ngira itu adalah makanan dari naga pixie. Lanjut di gudang, Mukoda pun langsung ngeluarin naga tanah buat dipotong. Erlan juga tanya nih, apa sebenarnya makanan dari Dora? Di sini Mukoda bilang kalau Dora tuh nggak suka nektar, malahan dia tuh lebih suka daging dan pemakan segalanya gitu. Kecuali rasnya sendiri. Erlan makin heboh ya kan saat dia tahu dan bisa ngomong itu sama Mukoda. Ya, sebelum Erlan makin nanya, di sini udah dihentikan nih sama Pak Ugor, Bro. Karena Erlan tuh ngasih apa masih banyak pekerjaan gitu ya Bro ya yang harus diselesaikan. Jadi cepet dah tuh potong tuh naga gitu, Bro ya. Mukoda mah nggak masalah gitu, tapi Vel bilang kalau nanti semua dagingnya tuh harus diberikan kepada mereka karena mau dimakan gitu, Bro ya. Di sini Erlan juga memohon nih untuk dikasih dagingnya, Bro ya. Jelas Vel bilang, "Tenang saja, aku kasih kok. Aku tuh baik hati orangnya." Bret. Skip saat hari udah sore, di sini Mukoda tuh udah lelah karena ditanyain macam-macam sama Erlan ya kan, karena lelah Mukoda pun akhirnya akan membeli makanan di toko online. Di sini Mukoda pun akan membeli jingsukan. Ya, di sini Val tuh protes karena dagingnya sedikit, sayurnya banyak. Ya, Mukoda jawab, "Alah, tinggal makan loh, enak-enak ah." Ya, benar aja. Saat dimakan mereka pun jadi biasa, ya, senang gembira, perut pun senang. Tak lupa mereka juga makan apa? Makan dessert, Bro. Ya, yang manis-manis lah ya. Keesokan harinya mereka pun pergi ke gudang ini, Bro, tapi belum dipotong gitu karena semalaman si Erlan nih malah sibuk meneliti apa naganya gitu, Bro. Ya, kampret emang ini ya. Hingga pada akhirnya Erlan pun akan mencoba memotong naga bumi ini. Tapi bukannya naga yang terpotong, pisau terbelah tuh. Mantap ya kan. Yang membuat Erlan sangatlah kecewa. Tapi lebih kecewa lagi Babang Pel ya, Bro. Ya, yang langsung mau semaput itu ya. Kasihan banget itu Babang Pel ya. Erlan juga bilang kalau dia tuh harus nyiapin pisau lah buat apa pisau baru lagi itu buat motong dan butuh biji mitril untuk membuatnya. Jelas, si Vel tuh langsung ngajak buat ke dungeon buat nyari biji Mithril. Di sini Mokoda tuh mutusin buat pulang dulu dan menolak arahan Vel untuk ke dungeon ya, Bro ya. Dan sampainya di penginapan, Vel tuh ngotot nih buat nyari biji Mithril. Tapi di sini Mokoda bilang, udah kau jangan macam-macam saat gue mau hidup tenang gitu. Pada akhirnya Mokoda pun akan menyiapkan makanan agar semuanya tenang. Ya, di dunia atas para dewi nih minta persembahan atau sajen ya, Bro ya. Bahkan sampai diketahuan sama dewa yang namanya Thanos dewa pandai besi dan juga Fahang dewa perang. Kita panggilnya Heb sama Faha aja ya. Di sini mereka berdua tuh juga mau sajen karena dewi yang lain gitu juga dikasih sajen. Ya Mukoda mah bebas aja. Alhasil Heb tuh ngasih berkahnya ke Kesowi dan Fahang ngasih berkahnya ke Dora sama Pel. Heb tuh juga tahu kalau Mukoda tuh butuh apa pisau mitril. Jadi ya untung lah ya. Jadi sajen datanglah. Lanjut setelah ngirim sajen gitu ya, di sini Vel pun juga ngingetin ya kan kalau Mukoda tuh pernah punya Batrometril, Bo, saat membunuh Kadal di season pertama. Ya Mukoda tuh malah marah gitu, Bro. Ya karena Vel tuh kenapa gak ngingetin dari tadi gitu. Lau ngapain ngajak janjen gitu. Beda itu mah kata Vel. Akhirnya Mukoda pun minta Asui nih untuk membuat pisau kayak milik Erlan. Ya, Sui pun membuatnya. Klontang 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 jadilah pisau mitril. Besok harinya mereka pun ke Guldi buat ngasih pisau metril. Lalu saat dicoba, anjir mulus coy. Bahkan sampai membuat Erlan heboh sendiri. Ugor bilang kalau memotong ini tuh butuh waktu juga. Di sini Vel tuh malah minta nih untuk pergi ke dungeon buat mencoba berkah dewa perang. Di sini Mukoda tuh nggak mau, tapi setelah Sui yang bilang mau piu-piu ya, Bro ya. Yang pada akhirnya Mukoda pun lulus dan akan masuk ke dalam dungeon buat menunggu naga itu selesai dipotong.
Lanjut ke pintu dungeon ya bro ya. Di sini resepsionis tuh bilang kalau mereka tuh harus nyiapin perbekalan terlebih dahulu kalau mau menjelajah sampai lantai 30. Di sini para Pokemon nih protes bro, tapi Mukoda bilang, dah diem daripada lo nanti tidak bisa makan enak, mending kita buat persiapan dulu. Oke? Ya karena soal makan gitu, Vel sama apa Dora kagak bisa lah ya mengambil keputusan buat langsung kicep dah tuh mereka. Pada akhirnya Mukoda pun akan mempersiapkan terlebih dahulu bro dari bahan. Habis itu mereka juga membeli kompor baru yang dihidupkannya pakai sihir api dan juga batu sihir. Dan tak lupa mereka tuh juga akan makan malam yang sangat mewah juga. Bahkan Mukoda tuh juga mempersiapkan perbekalan bro untuk di dungeon. Di sini Su itu juga ngasih tahu Mukoda sebuah pedang mithril buatan sendiri bro, yang sangat hebat pastinya. Tak lupa Mukoda juga mengasih sajen kepada dewa dewi yang ngasih perlindungannya juga bro. Meski besok harinya Ugor tuh ngasih tahu gitu bro ya kalau pemotongannya udah selesai. Di sini Ugor juga harus langsung balik nih buat bekerja karena Ella nih beban bejir lah. Lanjut Mukoda pun sama Pokemonnya tuh udah sampai di gudang nih bro. Di sini Erlan tuh bahagia banget. Bahkan juga membeli beberapa item dari naga tanah kayak darah sama tanduk gitu bro ya. Tapi juga banyak item yang tersisa bro. Tapi di sini Vel malah tanya, woi dagingnya mana lau? Ya Elan jawab, tenang kalau masak daging kita simpan di freezer kok, santai aja nggak akan gua ambil. Yang pada akhirnya mereka pun akan pergi nih buat masak karena udah dapet daging. Jadi ya kasihan banget tuh ya si Mukoda yang di-share sama Erlan tuh buat masak di rumahnya. Aduh, kasihan banget ya Babang Mukoda ini. Nggak apa-apa sih. Kalau gua mah juga gua syarat kalau makanannya enak. Ya kalau seret buat makan nih kan. Emang kasihan banget itu. Di sini Mukoda pun akan membuat daging azab. Asap bro, asap ya, daging asap bro. Yang membuat dagingnya tuh juicy lucy kayak itunya. Ya saat makan juga udah para Pokemon tuh langsung aja makan dengan lahap bro. Bahkan di sini Erlan tuh malah nangis saking bahagianya bisa makan daging yang enak dan makjos ini bro ya. Dan singkat cerita saat hari udah sore mereka pun juga pulang nih dan bersiap nih untuk besok masuk ke dalam dungeon. Ya di penginapan Mukoda pun akan ngasih sajen dulu karena berapa hari dia akan menghilang untuk ke dalam dungeon jadi nggak akan sempet lah buat ngasih sajen para dewa dewi itu ya. Dan pada akhirnya Mukoda pun akan masuk ke dalam dungeon nih dan mereka pun bertemu sama Fianca yang dimana Fianca ini adalah para resepsionis di season pertama bro ya yang sangat suka banget sama bulu yang file yang sangat lembut itu ya bro ya. Lanjut di sini Mukoda sama Pokemonnya pun udah masuk ke dalam dungeon. Di sini Vel tuh nyuruh Mukoda buat naik ke punggungnya biar cepet gitu bro ya dan sampai ke bos lantai. Di sini tuh banyak banget nih jebakan nih walaupun kagak mempan juga sih sama Vel gitu bro ya. Bahkan Vel di sini juga jelasin kalau dungeon tuh udah kayak malak gitu bro. Yang dimana mereka tuh juga bisa bereaksi, memanfaatkan monster yang udah mati untuk menjadi nutrisi. Jadi bentuk dalamnya tuh bisa berubah-ubah setiap lantai. Jadi intinya kayak makhluk hidup lah ya dalam sebuah dungeon ini bro ya. Mereka pun juga udah sampai nih di lantai 10 dan langsung ke ruangan bos lantai. Yang dimana Tarantula lagi bosnya bro ya. Sampai di depan pintu ternyata di sini tuh ada yang menunggu nih party lain bro. Di mana mereka tuh juga nunggu gantian buat masuk. Karena ada aturan tidak tertulis nih yang dimana kalau party di dalam ruangan bos mereka tuh harus antri dan nggak boleh ikut join. Tapi mereka tuh juga bisa membegal kalau mau ya. Singkat cerita giliran Mukoda pun udah sampai bro. Di sini dengan sekali serangan Dora tuh udah bisa mengalahkan Tarangkula itu. Jadi percuma Mukoda berteriak-teriak kayak orang kesakitan atau perempuan tadi ya bro ya. Di sini mereka tuh juga dapat item drop nih yang mirip kayak game kata Mukoda. Setelah itu mereka pun akan lanjut nih ke lantai 11 yang lawannya Auk Jenderal. Ya mudah lah bagi mereka. Lanjut di perjalanan mereka tuh udah sangat kelaparan ya kan. Di sini Vel juga nemuin tempat yang aman untuk makan. Jadi istirahatlah tuh mereka. Di sini mereka pun juga bertemu nih sama Perry Winner di season pertama yang dimana nolongin Mukoda untuk bermigrasi ya bro ya. Di mana mereka tuh juga sedang menjelaskan dungeon nih. Di sini Mukoda tuh juga memperkenalkan Pokemon barunya, Dora dan juga Sui. Mereka juga ketawa bro karena mendengar nama yang sangat unik yaitu Dora-chan. Hai, itu bro ya. Di sini Pokemon
Di sini para Pokemon nih udah pada lapar nih bro, yang pada akhirnya mereka pun mulai makan besar. Begitu juga party winner yang ikut join makan. Mereka pun juga senang bro, makan makan sama apa. Mereka pun juga senang bro, karena dimana mereka tuh bisa makan masakan Mukoda. Ya jelas, karena enak gitu bro ya. Kalau gak enak mah mana suka sat. Baunya tuh juga sampai muat warga sekitar iri ya kan. Dan singkatnya setelah mereka warak karena mukbang ya kan, mereka pun akan lanjut nih buat menjelajahi dungeon. Lanjut di sini Mukoda dan Pokemonnya tuh lanjut nih ke lantai 16. Di sini Vel pun menginjak jebakan, tapi membuat batu meluncur dan membuat Makoda berteriak. Berisik amat dah, setang. Di sini Sui juga ngasih tahu nih kalau ada peti ya kan. Tapi Vel ngingetin kalau bisa aja itu jebakan ya kan. Karena ya dungeon gitu bro ya, emang penipu lah ya. Di sini Dewi Nilin tuh ngingetin ke Mukoda ya kan, kalau Mukoda tuh bisa tenang karena berkah yang diberikan kepada Mukoda tuh menumpuk. Jadi Mukoda tuh nggak akan bisa kena penyakit, stres, ya intinya nggak bisa sakit lah ya bro ya, racun kagak mempan gitu, kebal lah ya. Alhasil Mukoda pun membuka itu dan keluarlah gas beracun. Tapi bangsat Yor anjing penipu sat. Tapi karena itulah Mukoda pun semangat nih buat mendapatkan hadiah. Tapi bukan dapat hadiah, dapat mimik anjing lah kata Mukoda. Ya, mereka pun sampai nih di lantai 22. Di mana lantai 22 di sini ada hutan yang sangat luas, Bro. Di sini juga ada belalang sembah yang diserang Vel, tapi Vel langsung mengalahkannya sangat mudah gitu ya. Di sini Dora tuh malah nggak terima bro, karena dia tuh tidak kebagian menyerang. Alhasil motor setelah ini Dora yang ngalahin, dan setelah itu Sui yang ngalahin. Emang anyim memang ya. Setelah itu Vel pun mengatakan nih kalau di depan tuh dia tuh merasakan hawa yang sangat kuat. Mendengar itu Mukada mengira ya itu adalah bos lantai. Jadi dia tuh mau ngingetin power dengan makan dunia lain bro ya. Ya, kalau gitu Vel pun setuju. Pada akhirnya mereka pun akan makan dan menaikkan setiap status mereka atau buff. Setelah makan, mereka pun jadi semangat nih buat mencari bos lantai. Yang ternyata bos lantai ini adalah seekor ular. Di sini ular juga bisa ngeluarin kabut beracun. Vel juga bilang kalau dia tuh cuman pernah ngelawannya 3 kali, bro. Mendengar itu, Mukoda tuh malah mau bersembunyi aja biar Pokemon-Pokemonnya aja yang ngelawan. Alhasil serangan Vel, Sui, Amadora lah yang bisa mengalahkan bos lantai itu. Ya, bos lantai pun udah dikalahkan deh bro dengan mudah. Jadi mereka pun lanjut lantai berikutnya. Di sini lantai ini tuh berisikan monster-monster besar. Jadi terjadi lagi pembantaian di sini. 任せときなあんなデカブツ Setelah lelah dan nemuin Savion, mereka pun akhirnya akan mukbang kembali, bro. Dan setelah mukbang, mereka tuh mutusin nih buat tidur di sini. Tapi tiba-tiba ada party nih yang membutuhkan ramuan penyembuh. Di sini Mukoda pun langsung ngasih nih ramuan penyembuh nih. Manjur banget ya kan. Di sini bisa nyembuhin dengan mudah. Ini orang tuh pun berterima kasih ya kan karena telah memberikan memberikan ramuan penyembuh itu bro ya, dan memberikan 15 koin emas kepada Mukoda. Di sini Mukoda pun gak ngasih bonus ramuan tingkat rendah gitu bro ya. Tapi Mukoda juga minta info nih tentang apa yang terjadi di sana. Ya, dia pun cerita nih kalau di lantai ini tuh ada spring gun di lantai, yang dimana awalnya spring gun tuh cuma satu, sekarang malah ada 3 bro. Ya, tapi 3 tuh bukan masalah lah yuk bagi Babang Pel dan para Pokemon lainnya bro. Alhasil besoknya saat mereka udah seger langsung dah tuh membandai 3 buah spring gun dengan mudah. Tapi ternyata di sini ada banyak bejir lah ya. Ya di sini Mukoda pun yakin nih mau ngelawan, tapi woi tolong lontong lontong, yang pada akhirnya ditolongin Datu Amadora yang udah kesel melihat tuannya berteriak minta tolong. Singkatnya mereka pun sampai nih di lantai 29, yang dimana kali ini adalah gurun ya bro ya, yang sangat panas dan sangat wedan panasnya membuat Sui hampir meleleh. Tapi tenang aja, panas-panas gini mah bisa diatasi sama anjay sponsor ya. Lalu ada es krim juga nih yang membuat mereka segar. Segar-segar gimana gitu. Wow. Tapi walaupun segar tetap aja panasnya ngeri nih bro ya. Bisa bikin baji ireng gitu saat. Dah. Hitam pun hitam dah nih. Lanjut saat malam hari, di sini gurun tuh juga menjadi dingin gitu bro ya. Aduh, siang jadi panas, malam jadi dingin, sikapnya itu mah aduh. Tapi tenang, di sini Mukoda pun punya masakan nih yang bisa membuat dirinya menjadi hangat dan juga Pokemonnya. Lalu berhari-hari Mukoda dan Pokemonnya tuh berada di gurun.
Tapi tetap semangat bro hingga sampai dah tuh di tempat bos lantai. Yang ternyata bos lantai di sini ada Behemoth. Ya, di mana memiliki kulit yang sangat keras, tapi keras-keras itu gak mungkin bisa ditembus gitu bro ya. Yang dimana memiliki kulit yang keras dan tidak bisa diserang fisik dan maupun sihir. Tapi walaupun begitu kata Vel bukan berarti tidak bisa ditembus. Yang pada akhirnya Vel nyuruh Dora sama Sui buat menyerang terus menerus hingga membuat kulit keras itu Behemoth terkikis dan kelihatan daging, dan pada akhirnya mereka pun menjalankan serangan terakhir mereka. Behemoth pun berhasil dikalahkan, dan disinilah setelah itu Behemoth pun berhasil dikalahkan. Dan disinilah setelah selesai Mukoda pun mau langsung pulang, tapi Vel bilang Behemoth udah dikalahkan jadi udah aman dari ancaman. Yang setelah itu mereka pun akan bermakan dulu bro ya, karena semuanya lapar. Alhasil mereka pun pesta di ruangan bos dan makan enak, mukbang. Yang penting mah makan ya. Singkatnya di permukaan muncul sebuah pintu keluar di sebelah pintu masuk, dan muncullah itu Mukoda dan juga para Pokemonnya. Di sini banyak orang yang bertanya, loh kok munculnya lewat situ? Ya Vel menjawab kalau mereka tuh sudah menaklukkan dungeon ini ya bro ya. Beuh. Lalu muncullah tuh Erlan yang langsung ngajak Mukoda buat ke guild buat ngasih info tentang penjelajahan dungeon. Tapi Ugor bilang buat ngasih Mukoda tuh istirahat dulu ya. Sampai itu masa baru kelar dungeon udah disuruh ngasih info. Alhasil di sini Erlan pun nurut ya bro ya dan ngasih Mukoda istirahat ya. Di sini Mukoda juga kayaknya menyerahkan sebuah barang ya. Singkatnya di sini Mukoda pun langsung mandi sambil minum kopi susu. Enak banget susu. Susu. Jelas mereka pun setelah mandi ya kan wangi lah ya, kecuali Vel karena dia tuh kagak mau mandi ya. Vel tuh di sini juga diejek sama cicit-cicitnya yaitu Sui sama Dora ya kan, karena kagak bersih, kagak wangi. Oh, apa dah tuh buyut. Di sini Vel tuh merasakan nih bahwa ada teriakan dan hawa bahaya. Dora juga merasakannya. Alhasil mereka pun datang nih buat menyambarin hawa itu. Yang ternyata ada dua anak yang dalam bahaya bro ya. Di sini Mukoda dan Pokemonnya tuh nyelamatin mereka. Tapi di sini Vel tuh malah membuat mereka ketakutan. Tapi tenang gitu bro ya. Ada Mas Mukoda yang bilang, ini buyut Vel baik kok ya. Baik. Dia tuh kayak guguk gitulah ya. Dan kenalin ini adalah Derry dan juga Iris ya bro ya. Mereka tuh dari Dolan. Di sini tujuan mereka ke hutan tuh buat nyari makan. Dia tuh sebuah orc ya. Di sini Derry pun juga punya sihir item box nih, tapi sedikit kecil ya. Lebih besar Mukoda. Derry itu cerita kalau sekarang dia tuh hidup bertiga dengan ibunya karena ayahnya tuh udah nggak pernah kembali setelah masuk dungeon. Tapi di sini ibu mereka tuh malah jatuh sakit bro dan tidak bisa disembuhkan. Tapi bisa disembuhkan dengan ramuan bernama elixir gitu kan. Tapi mereka pun juga butuh uang nih, karena itulah mereka tuh nyari tumbuhan buat nyari uang dan hewan bro. Jadi satu-satunya cara buat bertahan hidup ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Salah lagu mas. Mendengar itu Mukoda pun menjadi sedih nih, dan Vel yang kelaparan ya kan. Alhasil Mukoda pun akan masak dulu buat mereka. Di sini Mukoda pun masak spesial yaitu roti isi daging yang melimpah, bahkan setinggi harapan kak buat dapetin dia. Woi, udah, gua udah dia mulu dari tadi kena mulu. Ah, salah bang, gua udah dapetin. Yang belum dapetan kau, iya. Buset, kena counter tuh ya gue ya, mami mah. Dan di sini sore juga ada Tateng nih bro. Di sini dari Ama Iris tuh berterima kasih nih ke Muda dengan bilang, kakek ya, hal itu membuat Mukoda tuh kena tuh hatinya karena udah tua. Vel bilang, dengar tuh, kau tuh ya udah tua. Di sini Mukoda pun mencari obat nih yang manjur, tapi Vel tuh bilang dalam telepati, kalau lo bilang obat manjur ya elixir sat. Ya, lalu Mukoda pun ingat kalau dia tuh punya bahan-bahan nih untuk membuat elixir. Jadi dia pun nyuruh Sui nih untuk membuat elixir, dan Mukoda akan masak untuk ibu Derry dan juga Iris nanti ya buat oleh-oleh ibunya lah ya di rumah. Singkatnya masakan tuh juga udah jadi bro. Sui juga udah jadiin elixir nih. Di sini mereka pun diantar ke Dolan. Sampai di sana Mukoda tuh memberikan obat dan ngasih makanan dengan menukarkan ok yang didapatkan tadi. Di sini Derry itu berterima kasih dan suatu saat dia tuh akan menjadi pedagang hebat seperti kakek Mukoda. Lanjut di penginapan, si Mukoda tuh mau ngecek nih semua status Pokemonnya. Dan ternyata semuanya tuh naik pesat gitu bro ya. Tapi dirinya sedikit naik, dikit banget. Tapi di sini Mukoda tuh mendapatkan penambahan kekuatan nih di belanja online. Mana dia tuh bisa membuka yang lebih unik gitu bro ya, kayak toko gitu ya.
Jadi kayak misal nih kau membuka toko dessert. Jadi dia tuh tokonya tuh banyak banget di macam-macam dessert gitu, Bro, ya. Di sini Vel tuh minta daging tapi kagak digubris sama Mukoda. Tapi saat Sui minta makanan manis langsung di ACC dah tuh sama Mukoda. Dan di sini Mukoda jawab, "Lo berdua kan juga suka dessert, jadi ya udahlah ya, adil." Jadi mereka pun akhirnya makan dessert dengan nyaman. Bahkan di sini setelah makan Mukoda tuh seperti ada yang kelupaan gitu, Bro, ya. Yang ternyata di dunia atas tuh pada rebel tentang sajen gitu, Bro, ya. Bahkan saat Mukoda inget yang ternyata Mukoda tuh nganggep kalau dia tuh lupa ngasih Iris sama Derry gitu ya. Kalau udah tahu dari awal mah Mukoda juga akan ngasih gitu ya, dan lupa tentang sajen gitu. Lanjut. Keesokan harinya di guild petualangan Erlan yang sedang mendidik para pekerja agar di mana mereka tuh bisa membuat barang berkualitas tinggi. Apalagi dungeon tuh udah ditaklukin. Di sini mereka tuh pasti akan mendapatkan banyak sekali kerjaan gitu ya, Bro, ya. Lalu tak lama kemudian Ugor juga datang dan memalai Erlan karena mereka nih harus menilai barang yang diberikan Mukoda kemarin, Bro. Yang pada akhirnya diseret dah tuh Erlan ya kan. Ini mah Ugor Mesat yang jadi apa Windmaster bukan Erlan ya. Bejir lah. Lanjut di ruangan mereka nih membahas tentang barang kemarin yang dibawa sama Mukoda. Ternyata dalam peti mimik itu masih banyak batu permata, Bu, yang kualitasnya tuh sangat tinggi. Tapi guild petualang tidak bisa membelinya karena dananya tipis, Bro. Di sini Ugor tuh nyaranin buat beli ke guild pedagang saja. Tapi Ugor juga tanya apakah Mukoda tuh paham nilai jual gitu. Mukoda jawab tidak terlalu paham. Alhasil di sini Erlan tuh mutusin akan ikut ke guild pedagang agar di mana Mukoda tuh tidak ditipu dengan harga. Tapi Ugor bilang, "Lau kenapa ikut? Lau tuh kerjain dulu tuh dokumen gitu, Bro. Ya, biar gua aja yang ikut ya." Alhasil di sini Ugor lah yang akan ikut Mukoda. Tapi di sini para Pokemon tuh bilang ke Mukoda nih lewat telepati kalau dia tuh lapar. Jadi Mukoda bilang ke Ugor, "Boleh minta waktu bentar gak buat nyari makan?" Ya, Pak Ugor bilang, "Ya udah 2 jam lagi ketemuan ya kita." Lanjut di pasar, di sini mereka pun akan mencari makanan yang dimana mereka tuh ketemu nih sama sate daging. Dan para ke Pokemon tuh langsung mau sate aja ya kan karena daging, 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 daging. Lanjut di sini 2 jam udah berlalu ya kan Mukoda lalu ke Pak Ugor nih dan mereka pun ke guild pedagang nih. Di sini mereka pun akan berdagang atau jualan. Dan kenalin dua orang ini namanya Adri Guildmaster dan ini Ruslan sebagai penilai. Di sini Ugor pun nunjukin nih semua permata dan dinilai sama Ruslan. Di sini juga ada permata Imperial Topaz nih yang seharusnya tuh nilai jualnya sangat tinggi, Bro. Karena ini tuh udah disebut sebagai permata ilusi saking langkanya. Pada akhirnya guild pedagang pun juga menghargai semuanya, totalnya tuh adalah 7.460 koin emas. Di sini Pak Ugor ngecek lagi dan protes. Lau gampang juga ya, masa dihargai segini doang? Apalagi tuh ada permata kualitas tinggi semua, apalagi tuh ada Imperial Topaz. Dipikir kagak lo? Pak Ugor tuh juga ngancam gitu, kalau kalian tuh kagak naikin harganya, hubungan mereka di masa depan bisa ada aja menjadi kacau gitu antara petualang dan pedagang gitu lah ya. Alhasil Adri tuh menarik dan ngasih semua harganya menjadikan 9.480 koin emas. Ya, di sini Pak Ogor pun sepakat nih dengan harga segitu, Bro. Ya, guild pedagang pun juga terhindar masalah. Oke, dan setelah itu Mukoda pun dan para Pokemonnya juga akan makan malam setelah penjualan selesai, Bro. Di sini Mukoda pun juga akan masak meatloaf. Benar gak sih penyebutnya, guys? Meatloaf. Meatloaf. Di sini Mukoda pun menyiapkan bahannya nih, Bro. Setelah begini begitukan, makanan pun juga udah siap dan mulai untuk disantap oleh para Pokemon. 身に切っていってクニクのミートローフの完成だ。 Lanjut di mana Mukoda pun juga membelikan manisan nih buat dikasih ke Pak Ogor besok. Tapi yang panas malah para dewa-dewi yang belum dikasih sajen gitu, Bro, ya. Makanya berguna gitu kek. Ya kan mereka udah ngasih apa namanya berkah. Berkah doang. Kagak tampan sih. Lanjut saat Mukoda dan Pokemon berjalan di kota. Di sini Mukoda tuh bilang kalau dia tuh sedikit bosan, Bro, memasak. Malahan dia ingin makan barbecue. Vel tuh tanya makan apa itu. Mukoda menjawab kalau itu tuh daging, ada sayur dan kondimen lainnya yang ditusuk lalu dimaem atau bisa digrill lah ya. Tapi di sini mereka tuh kagak punya panggangan gitu. Jadi mereka pun akan minta ke para tukang senjata nih buat membuatkan itu. Tapi Mukoda tuh udah mencoba berkali-kali, Bro. Tapi malah diusir oleh para dwarf gitu ya karena mereka tuh
pingin nyoba senjata ya kan. Ya di sini Pak Ogor tuh juga cerita gitu karena kenapa di sini dwarf tuh menolaknya karena mereka tuh punya harga diri, Bro. Harga diri untuk membuat senjata, bukan peralatan masak yang sangat receh, kata Ogor. Tapi Ogor bilang kalau mereka tuh sangat suka sake ya, Bro ya. Yang dimana sake tuh bisa meninggalkan pekerjaan gitu, kata Pak Ogor. Mendengar itu Mukoda pun melihat suatu siasat nih, Bro, yang pada akhirnya Mukoda pun menyiapkan arak yang cocok atau sake buat Draw. Pada akhirnya Mukoda pun mencoba lagi nih ke pengrajin yang berbeda. Di sini Mukoda tuh kagak diusir, Bro. Malahan dia tuh sempat memberikan rancangannya nih. Tapi tetap aja draft ini tuh menolak. Tapi Mukoda mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu adalah Ara. Yang dimana membuat draft ini mau mencobanya. Setelah mencoba arak ini, draft pun mau menerima pekerjaan ini. Tapi dengan syarat Mukoda harus membawakan 10 botol dengan biaya 350 koin emas. Yalah, kali itu mudah, Bro, bagi Mukoda, arak doang gitu kan. Dan kenalin, nama dwarf ini adalah Ales. Jangan lupa sakenya ya. Jembet sake itu yang diingat tuh. Lanjut di penginapan, Mukoda tuh mengingat nih kalau dia tuh belum ngasih sajen dan pada akhirnya kena marah sama para dewa dewi. Di sini Mukoda minta maaf, tapi mereka nih malah makin marah ya kan. Malahan mereka nih ngelunjak, Bro, buat Mukoda membuka toko baru dibelanja olehnya. Dengan kata lain, Mukoda tuh harus naik level biar membuka toko baru. Agar di mana Mukoda tuh bisa membuka toko arak dan banyak sebagainya lah, Bro. Di sini Mukoda tuh jelas kagak mau, Bro. Karena para dewa-dewi ribut, Mukoda bilang, kalau mau tetap ngotot, ambil saja berkah mereka dan Mukoda tuh tidak akan pernah ngasih sajen lagi, Bro. Mendengar itu, para dewa langsung takut dan minta maaf karena telah memaksa. Tapi sebagai kompensasi karena terlambat, Mukoda tuh akan menaikkan harga yang bisa dibeli para dewa 6 koin perak, Bro. Alhasil para dewa-dewa lainnya pun memilih sajen yang mereka mau. Setelah energi Mukoda terkuras kering gitu, Bro ya, menghadapi dewa-dewi yang egois sajen berjerlah. Ya, pada akhirnya sajen terkirim. Dan setelah itu Mukoda tuh menyiapkan makanan yang sangat kreatif agar dirinya tuh lebih segar dan bisa makan ya kan. Ya, setelah makan Mukoda pun juga tiba-tiba terlelap. Dan di sini Dewa Hype sama Dewa Faha tuh juga punya ide yang sangat licik, Bro. Di mana mereka pun ngasih berkah yaitu peningkatan SP. Jadi SP yang didapatkan Mukoda nanti bisa double gitu lah, Bro ya. Lanjut di 3 hari selanjutnya, di sini Mukoda pun menemui Bapak Ales buat mengambil panggangan yang udah dipesannya dan juga ngasih sebutu botol arak ya, 10 botol arak. Lalu Mukoda pun juga akan dapat diskon dengan potongan harga 50 koin emas, jadi dia hanya perlu membayar 30 koin emas. Ya, di sini Mukoda pun akan mencobanya di rumah, tapi Ales bilang, "Woi, lau coba di sini aja gitu kan biar gua tuh bisa melihat kekurangannya apa gitu." Yang pada akhirnya mereka pun akan bakar-bakar di belakang. 肉は多くとブラって細かい火加減はできないから好きだこのどんどん食べちゃってください Ya, saat makanan udah siap, mereka pun juga akan makan. Bahkan Mukoda tuh membuat minuman yang membuat Ales suka banget dan nambahin cita rasa yang arak tadi ya, Bro. Jadi makin enak, makin tambah enak. Di sini Ales juga tahu kalau orangnya tuh Mukoda tuh santai banget. Yang padahal Mukoda tuh udah naklukin dungeon karena di kota ini gitu, Bro. Ya udah banyak kabar angin lah ya tentang Mukoda dan para Pokemonnya. Hal itu membuat Mukoda tuh sedikit ingin ya berjaga-jaga gitulah, Bro ya. Lanjut besoknya di sini Mukoda tuh ngomong nih ke Vel kalau dia tuh mau pergi dari Doran, Bro, agar isu tentang dirinya tuh mereda. Tapi di sini Vel tuh juga bilang kalau dia tuh mau ke dungeon dulu sekali aja, tapi Mukoda menolak karena dia tuh kagak mau ke dungeon lagi agar dirinya tuh tidak tidak berkepentingan lah gitu, Bro ya, agar isu dirinya tuh menurun gitulah ya. Karena di ke dungeon kagak boleh, Vel sama Dora tuh mau berburu aja. Alhasil mereka tuh berburu nih dan Mukoda sama Zoe akan praktek membuat sosis yang diajarkan sama Pak Ales. Lanjut di sini Mukoda sama Zoe pun membuat sosis dengan bahan yang udah disiapkan Mukoda. Di sini Mukoda tuh menggunakan usus domba yang udah dibersihkan, Bro, sebagai perekat bagian luar dan daging giling juga sebagai isian. Singkatnya, sosis sudah matang, tinggal dipanggang dan saat sudah dipanggang mereka berdua juga muncul. Buset, kalau tentang makanan insting kuat tuh ya. Biasa, makan nomor 1 berburu nanti dulu. Ya, Dora sama Vel juga ngasih setoran nih. Tapi setorannya tuh malah membuat Mukoda terkejut, Bro. Dimana banyak-banyak buruan. Bahkan ada yang ditinggal juga karena kagak muat gitu, Bro ya.
Ya bro, ya daripada Mukoda pusing mikirin buruan, mereka pun akhirnya juga madang bro. Dan keesokan harinya mutusin nih buat pergi. Tak lupa juga pamitan sama Pak Ugor dan juga Erlan. Di sini Erlan tuh malah minta sesuatu nih. Jika di mana Mukoda bisa ngalahin Leviathan, harus dibawa ke Erlan agar dia tuh bisa membelahnya, karena itu adalah impian dari Erlan gitu. Buset, permintaan tuh ya. Leviathan tuh ya, mantap dah. Di kota selanjutnya, kota Nits, Mukoda tuh masuk nih dengan mudah karena Mukoda tuh udah menjadi petualang peringkat A. Jadi mudah baik bro. Di sini Mukoda tuh juga bertemu nih sama ketua guild bernama Goran. Di sini Goran tuh juga meminta Mukoda nih buat ambil misi yang tingkat tinggi yang terbengkalai, yaitu mengalahkan tanaman durjana sama si Cyclops. Mukoda tuh bertanya sama Pokemonnya nih lewat telepati, apa mereka tuh bisa ngalahin tanaman durjana sama Cyclops dengan mudah. Jelas mereka menjawab, itu mah gampang wujud, kita sentil aja coy. Mendengar itu Mukoda pun buat menerima misi itu dan akan melakukannya besokan harinya. Di sini Mukoda tuh juga nyari kontrakan nih yang bisa ditinggali kurang lebih 10 hari dan besarnya bisa dimasukin sama Avel. Kasihan bro ya, tidur di kandang gitu kan. Jadi mereka pun nyari guild pedagang dan akhirnya Mukoda mendapatkan rumah yang sesuai selera gitu bro ya. Setelah mereka mendapatkan rumah, mereka masuk, mereka pun akan makan. Di sini Mukoda mulai menyiapkan masakan ya kan bro ya. Setelah selesai makan, di sini Mukoda pun juga nyadar gitu kalau ada bak mandi yang sangat gede. Jadi di sini mereka pun akan mandi. Jelas Buyutvel disuruh mandi juga sama Mukoda. Tapi karena masih takut banyu gitu kan, Buyutvel kagak mau kan. Tapi ya akhirnya kena paksaan, jadi kagak bisa berbuat banyak gitu lah ya. Keesokan harinya mereka mulai membasmi tanaman durjana nih bro. Vel Amadora di bagian tengah hutan, Sui sama Mukoda yang deket-deket aja. Mukoda juga mau mencoba sesuatu nih, yaitu semprotan ramah lingkungan. Untungnya semprotan ramah lingkungan ini ampuh banget bro. Tapi masih ada satu lagi nih, yaitu kepala 3. Tapi Mukoda pun dengan tenang dan semprot. Ya, setelah selesai Mukoda sama Sui itu juga mengumpulin permata ya kan. Lalu Vel Amadora juga datang nih bro ya. Dengan kata lain, misi tumbuhan udah selesai. Di sini Mukoda tuh udah capek dan mau balik gitu, tapi para Pokemonnya tuh masih mau lanjut buat ngewar. Yang pada akhirnya mata satu pun menjadi korban selanjutnya. Biasa 2 misi kelar dalam 1 hari, mantap. Saat di rumah, Vel tuh ngasih tahu nih kalau Sui itu juga sudah berevolusi lagi yang menjadi slime gede bro. Di sini para Pokemon tuh juga udah naik level juga. Bahkan Mukoda tuh juga naik level dengan cepat. Dan di sini Mukoda tuh tahu kalau dirinya tuh udah dikasih double XP dan dia janji saat ngasih sajen dia akan marah besar gitu bro ya. 身に覚えはないのか。 Keesokan harinya mereka pun nyari tanah kosong nih buat Sui nunjukin kekuatan barunya. Dimana Sui itu bisa jadi slime yang sangat gede, bahkan lebih besar dari kepala Milika. Buset, gua diem di bawah mulu dah. Lanjut, di sini udah di luar nih. Akhirnya mereka pun juga makan di sini bro. Ya setelah makan mereka pun akan ke guild buat nyerahin mata. Karena mata satu kemarin bro ya, dan mengambil bagian ya kan. Di dalam guild Mukoda tuh nyerahin mata satu bro. Di sini Goran juga minta Mukoda buat membantu mengalahkan pasukan orc. Dimana Goran juga udah menduk party rengsi, tapi masih butuh satu orang lagi. Jadi Mukoda pun akan join dan kenalin ini botak cecep asip cucup. Buset, ngasih nama kayak ngasih apa gitu, sembarang mulu gua liat-liat. Ya maklum lah bro, pengalang handal gini lah ya. Lanjut. Tujuannya Mukoda tuh juga mau nih dapat daging. Jadi dia tuh nerima misi ini juga. Jadi mari semuanya berangkat menaiki Sui agar perjalanan menjadi singkat. Singkatnya, transportasi baru itu bernama Sui. Ya semangat lah ya. Sampai di tempat para orc. Ya Vel bilang kalau jumlahnya tuh sekitar 200 orc. Vel pun nyuruh mereka nih menghabisi yang kabur-kabur aja. Dan para Pokemon akan melakukan hal ini. Ya melihat pemandangan ini mereka pun kaget ya. Pokoknya kaget lah ya melihat Pokemon Mukoda yang sangat kuat ya kan. Mukoda dan yang lainnya tuh juga menyerang para orc yang kabur nih. Di sini Mukoda tuh juga bisa nih menggunakan pedangnya. Ya walaupun agak sedikit ketakutan ya kan. Tapi alhasil mereka pun semua selamat dan berhasil menghancurkan pemukiman para orc. Ya setelah tarung akhirnya kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu madang. Apalagi bro ya, sebelum laporan ke guild madang dulu ya. Habis selesai makan, tak lupa juga laporan ke guild. Di sini botak sama partinya juga menerima hadiah, panen uang mereka. Dan di sini juga mengakui kekuatan para Pokemon.
Bahkan tanya mereka kemana kok gak ada di sini. Ya Mukoda jawab udah kesuruh pulang gitu kan. Karena di sini ribut minta makan mulu. Udah makan siang habis makan malam juga ribut mulu ya. Set. Singkatnya Mukoda pun udah sampai di rumah ya kan, dan makan malam juga akan membuat daging yang dipanggang dengan garam bro. あとは粗熱を取ってる間にそう水に切ってせだ Lanjut keesokan harinya setelah menerima gajian, Mukoda pun akan lanjut nih ke kota selanjutnya, yaitu kota Berlan. Ya, ini adalah kota laut dan waktunya untuk melihat Umi. Lautarnya. Singkatnya Mukoda sama para Pokemon pun telah sampai nih di kota laut Berlan. Di sini Mukoda tuh keliling pasar buat nyari ikan. Tapi di sini sedikit banget nih, bahkan banyak yang ngeluh kalau mereka tuh tidak bisa pergi ke laut karena sesuatu. Di sini Mukoda pun langsung ke guild di petualang dan ternyata udah ditunggu nih sama guild masternya yang bernama Marcus. Di sini Marcus tuh udah nunggu Mukoda banget gitu bro ya, karena Marcus tuh meminta bantuan Mukoda mengalahkan monster laut, yaitu adalah Kraken. Si Vel tuh langsung boleh guys kita coba, enak juga tuh daging ini. Lagian Kraken itu enak gitu ya. Marcus tuh tanya, lah bisa dimakan tuh. Vel bilang bisa kok, enak rasanya. Yang pada akhirnya Mukoda pun akan mengambil misi ini, dan Mukoda juga minta rekomendasi kontrakan nih, dan dikasih dah tuh rekomendasi yang sangat besar banget. Mantap. Ya, malam udah datang bro. Mukoda juga menyiapkan makanan malam hari ini, yaitu adalah ya si rice. Mukoda mulai memasak setelah digini dan begitu kan jadilah Hayashi rice dengan ala Mukoda. Tak lupa dengan dessert ya. Sekarang udah ada dessertnya bro ya, mantap lah. Lanjut, dan keesokan harinya mereka pun udah bersiap nih untuk mengalahkan Kraken. Tapi di sini tuh mereka dapat masalah itu. Nih cara transport airnya gimana, becir lah. Emang mereka bisa membelah lautan? Yang pada akhirnya Mukoda tuh tanya ke pelaut nih, apakah bisa mengantar mereka ke laut gitu. Tapi semuanya tuh pada nolak bro. Dan alhasil Mukoda pun muncul satu ide nih saat melihat Sui dan Dora main di laut. Alhasil transportasi Sui. Jadi mereka pun menunggangi Sui ya kan untuk mengarungi lautan. Ya guys tuh Mina mencari One Piece. Dan singkat cerita mereka pun udah sampai di tengah laut nih. Vel tuh juga mencium nih, bau-bau Kraken ya kan. Yang pada akhirnya muncullah tuh Kraken. Tapi bersama dengan si Serpen yang melilit Kraken. Alhasil Dora sama Vel pun langsung menyerang nih dengan mudah bro. Tapi setelah itu ya Kraken sama si Serpen pun juga pingsan gitu bro ya, atau udah kalah. Tapi hal itu belum sampai di sini juga bro. Disinilah muncul satu monster lagi yang mau mengambil Kraken dan juga si Serpen. Tapi karena Su itu kagak terima Krakennya diambil gitu bro ya, alhasil jadi bolong lah tuh. Kasihan banget tuh monster ya, niat mau makan kena bolong gitu bro ya. Alhasil mereka pun dapat 3 buruan bro, yaitu Kraken, si Serpen sama Aspid. Yang dimana Aspid tuh bisa dimakan gitu bro ya, sama si Serpen kayaknya bisa kagak sih, gue lupa ya. Yang dimana si Serpen tuh daging putih kualitas terbaik bro. Di sisi lain Marcus tuh juga dapat kabar kalau Mukoda tuh udah berlayar, bahkan udah kembali juga tuh Mukoda, dan membuat Marcus terkejut. Di sini Mukoda tuh cerita semuanya nih, dan Marcus paham garis besarnya kalau Mukoda tuh berhasil ngalahin Kraken, si Serpen lalu Aspid bro. Yang dimana Kraken si Serpent tuh muncul karena ada Kraken, si Aspid muncul karena ada Kraken dan juga si Serpen. Ya, karena udah tahu garis besarnya, mereka pun lanjut untuk membelah 3 hewan laut ini. Dan setelah itu bakar Kraken buat dimaem. Ya, di sini Mukoda tuh juga udah nyiapin bumbu kualitas terbaik ya untuk masak Kraken yang gede banget ya kan. Walaupun pakai api kecil ya, akhirnya Vel pun nunjukin, gini loh cara buat api. Nih, gosong-gosong udah tuh. Dan singkatnya Kraken juga udah siap untuk dimakan. Para pelaut di sini tuh juga senang nih bro, karena udah dikenalkan makanan seenak ini bro ya. Dan setelah makan para pelaut tuh pergi nih untuk menangkap ikan dan berjanji akan memberikan ikan berkualitas tinggi kepada Mukoda. 今日は魚でカゴいっぱいにする。飲んで騒いでまだ漁に出られる。 Lanjut besoknya Vel tuh membangunkan Mukoda nih, karena Mukoda tuh tadi malam minta untuk dibangunkan pagi untuk melihat pasar pagi bro. Di sini Mukoda tuh juga menikmati nih suasana pasar pagi. Bahkan Mukoda tuh juga menerima banyak hewan laut kayak oyster, cumi, ikan dan masih banyak lagi. Hari ini juga ada hari yang sangat santai nih bagi Mukoda dan juga para Pokemon.
Tapi Mukoda tuh masih bingung hari ini mau buat apa ya, karena ada yang terlintas di pikirannya. Jadi dia akan membuatnya, yaitu dia akan membuat Okoyo, apa sih namanya? Ternyata Mukoda tuh akan membuat okonomiyaki dengan isian makanan laut. Ya, okonomiyaki satu pun udah jadi nih bro, dan dikasih Amadora dan juga Sui. Vel protes, "Le, punya gua mana gampang?" Ya sabar, ini lagi dibuatin saat kata Mukoda. Di sini Dora sama Sui itu mau membalikannya, tapi mereka berdua tuh membaliknya ketinggian gitu bro ya, yang pada akhirnya berserakanlah tuh yang membuat Vel marah dan sangat sedih. Bahkan nyuruh Mukoda buat tanggung jawab itu. Gue yang masak, santai aja lah ya kan. Lanjut, setelah makan para Pokemon tuh juga mau melemaskan badan dengan cara berburu. Tak lupa Mukoda pun memberikan tas sihir nih buat naruh hasil buruan. Lalu saat para Pokemon pergi, di sini Mukoda tuh juga didatengin sama Markus buat ngasih surat dari Lambert bro ya, masalah guild pedagang. Di sini Markus juga tanya kemana para Pokemon pergi. Mukoda jawab kalau mereka tuh lagi berburu lah ya. Hal itu membuat Markus tuh mutusin nih buat pergi karena nggak ada. Sini Mukoda tuh juga sedikit bingung. Tapi Mukoda tuh nggak ambil pusing karena habis ini Mukoda pun terkejut karena para Pokemonnya tuh telah mendapatkan buruan yang sangat bagus, yang dimana mata neret dragon itu yang membuat Mukoda tuh merasa frustasi dan sedikit lelah karena melihat para Pokemonnya tuh berburu naga lagi. Apalagi yang dipikirkan Vel tuh cuman daging naga merah ini sangatlah enak. Lagian Mukoda tuh juga udah malas berurusan sama Erlan gitu bro ya. Ya kali ya, kalian tahu sendiri lah ya sifat Erlan kayak gimana. Mukoda tuh juga harus ngurus Lambert, tapi Mukoda tuh milih ngurus naga ini dulu. Jadi dia akan ke Dolan dan menemui Erlan. Lalu kita singkirkan dulu masalah naga-naga ini. Mukoda pun akan membuat es serut bro, yang membuat semuanya suka dan senang memakan es serut. Lanjutkan esok hari ya, Mukoda pun ke guild nih bro ya, dan terjadi keributan di guild. Tapi Mukoda tuh tahu sini tuh arahnya kemana. Saat Markus bilang kalau ada hewan yang tidak lazim di dekat gunung. Alhasil Mukoda tuh meminta buat bicara berdua saja nih. Dan saat berbicara berdua, dia pun mengeluarkan naga merah yang membuat Markus mangap. Di sini Markus juga bilang kalau seharusnya Mukoda tuh udah naik rank S gitu karena punya Pokemon legendaris. Ya Mukoda tuh mau nolak, tapi ya Markus memaksa dan tidak boleh menolak. Jadi ya naiklah tuh peringkat Mukoda menjadi rank S ya bro ya. Nggak cerita, setelah masalah naga merah selesai di rumah, Mukoda tuh juga mau ngirim sajen nih untuk para dewa-dewi. Ya, para dewa-dewi ini minta sesuatu, tapi karena Rusalka minta malah Okomiyaki itulah ya yang membuat para dewa-dewi mau minta hal itu. Alhasil Mukoda pun cakap punya pilihan lain, jadi dah nih sajen. Lalu di akhir dengan main kembang api bersama. Setelah beberapa hari di kota Berlan, Mukoda dan para Pokemonnya pun akan lanjut bro. Dan begitulah bro kelanjutan perjalanan Mukoda di season 2. Dari seorang pria biasa yang nggak pernah bercita-cita jadi pahlawan, sekarang udah naik jadi rank S. Ya walaupun yang bekerja cuman Vel gitu sama yang lainnya, karena Mukoda cuman bagian masak-masak. Jadi gimana nih season 2 kali ini? Menurut admin ini bagus juga bro ya, karena ini tuh ya genre yang disukai admin gitulah ya, genre santai, ada isekai juga, ada actionnya juga lah ya, apalagi Sui sangatlah kawaii itu ya, jadi lembut-lembut gitulah, admin juga mau pegang gitu kalau selam sebaik Sui gitu ya bro ya. Dan di sini juga diajarkan bro ya, walaupun ini tuh genrenya kagak serius tapi juga dijelaskan gitu bro ya, karena sebuah dungeon tuh juga sebuah makhluk hidup, jadi kita juga tahu gitu kok dungeon isinya kayak gini gitu bro ya. Dan akhir kata demo skill di Sky Horime Season 2 juga ngingetin kita nih bahwa petualangan terbaik bukan selalu tentang mengalahkan musuh terkuat. Kadang petualangan terbaik adalah saat kita berbagi makanan, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan bersama orang-orang yang kita sayangi. Kecuali Vel kayaknya ya. Jadi kalau kalian suka anime kayak ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan kalau kalian mau request, silahkan request aja di komen atau enggak di link bio Saweria gua. Ya udah gue kasih belum ya? Tapi gak apa-apa, dan gue pamit undur diri bro. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Aduh, ya kali ini gue kagak banyak masuk karena gue ada acara sendiri udah ya, jadi mohon maaf. Jadi gue cuma bisa closing di sini ya. Jadi jangan lupa support kita, dan gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyraqal badru alaika. Good job!